Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Jimmy selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila beserta teman-teman yang saya cintai. Pada pagi ini, HG1 akan mempresentasikan mengenai keberagaman menjadi ancaman persatuan bagi bangsa sekaligus kekuatan bagi bangsa Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas mengenai masalah. Sebenarnya, apa sih masalah yang terjadi di Indonesia ini akibat dari keberagaman? Pada dasarnya, keberagaman menjadi ancaman sekaligus kekuatan bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari jumlah penduduk, kekayaan alam yang berlimpah, wilayah yang sangat luas, serta suku, ras, agama, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Di tengah keberagaman ini, terdapat sisi negatif yang ditimbulkan dari adanya keberagaman, sehingga sangat rawan sekali terjadi konflik antar sesama warga negara. Antara lain adalah munculnya konflik antar agama, antar suku, budaya di masyarakat, yang timbul akibat adanya sikap-sikap etnosentrisme atau membangga-banggakan budaya sendiri. Lalu munculnya sikap etnosentrisme itu karena adanya pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri itu lebih baik dari suku bangsa lainnya. Selain itu, ada sikap fanatisme yang berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lainnya. Masalah tadi, sekarang kita akan membedah apa sih sebenarnya penyebab dari masalah dari keberagaman itu sendiri. Yang pertama, masih terdapatnya perbedaan persepsi dan perbandingan unsur SARA. SARA sendiri adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA secara definisi adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan, baik itu verbal maupun non-verbal, yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan. Yang kedua, konflik sosial sebab adanya rasa etnosentrisme, primordialisme, atau bahkan kesenjangan sosial yang dirasakan. Dari ketiga faktor yang sangat berkaitan ini, dengan keragaman masyarakat Indonesia akan menimbulkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok yang menganggap bahwa kebudayaannya itu lebih baik dan lebih unggul daripada kebudayaan lainnya, sehingga dia menilai secara berlebihan. Yang kedua, ada primordialisme, di mana ikatan kesukuan yang sangat berlebihan. Pengaruh dari sikap ini sendiri adalah memunculkan diskriminasi, konflik, mengurangi objektivitas ilmu pengetahuan, dan menghambat hubungan antar kelompok. Dan yang terakhir ada kesenjangan sosial, di mana kondisi adanya ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi. Banyak hal yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Di Indonesia sendiri, dampak dari kesenjangan sosial ini dapat dilihat dari timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Yang ketiga, latar belakang suku bangsa yang lebih dari 300 suku, dan pastinya masih terdapat segelintir golongan anti-pluralitas yang menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Pada dasarnya, anti-pluralisme ini adalah penolakan terhadap kebinekaan dan pada umumnya dikaitkan dengan agama. Walaupun setiap pemeluk agama ini berkeyakinan bahwa agamanya yang dianut tersebut adalah yang paling benar, tetapi hal tersebut jika mengarah pada diskriminasi, penolakan, kebencian, dan permusuhan terhadap orang lain yang berbeda agama, maka barulah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai anti-pluralisme. Secara singkatnya, anti-pluralisme ini adalah hal yang sangat berkaitan dengan sikap intoleransi terhadap kelompok atau individu tertentu. Yang keempat, ada konflik antar suku yang berlandaskan sikap etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham di mana para penganut suatu kebudayaan atau suatu kelompok suku bangsa merasa lebih superior daripada kelompok lain di luar mereka. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan setiap pulau memiliki tradisi atau adat dari suku yang berbeda-beda. Negara ini tumbuh dengan segala perbedaan yang ada sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perselisihan diakibatkan oleh sikap etnosentrisme. Sebagai contoh dari sikap etnosentrisme ini, adanya stigma negatif dari suku lain ke suku Papua yang cenderung kasar, malas, dan pemberontak.
Yang kelima, ada konflik di tengah-tengah keberagaman terkait suku, ras, agama, dan budaya. Nah, karena Indonesia itu kan beragam banget ya, mulai dari suku, ras, agama, dan budayanya. Hal tersebut nggak bisa kita pungkiri kalau bakalan ada potensi terjadinya konflik di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Contohnya aja nih, ada konflik agama di Ambon yang terjadi pada tahun 1999 dan tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Yang keenam, ada konflik antar golongan terkait dengan pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Nah, untuk konflik yang terkait dengan pekerjaan itu timbul karena adanya perbedaan kepentingan status sosial di masyarakat. Contohnya aja nih, di dalam pekerjaan, si karyawan itu menuntut untuk kenaikan upahnya kepada manajer. Lalu ada konflik politik yang terjadi akibat adanya perbedaan ideologi atas perjuangan dan kepentingan politik masing-masing pribadi seseorang. Contohnya aja ada konflik antara pendukung partai yang berbeda menjelang pemilu atau pilkada. Ada konflik terkait dengan asal daerah. Nah, biasanya tuh konflik ini dilatar belakangi karena adanya program transmigrasi pemerintah yang ingin memindahkan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Nah, konflik ini terjadi karena si penduduk yang ingin dipindahkan ke daerah transmigrasi ini dia belum paham mengenai suku dan budaya daerah transmigrasinya. Begitu pula penduduk di daerah transmigrasi ini dia belum dikasih tahu kalau bakalan ada program transmigrasi di wilayahnya. Makanya di sini tuh antar penduduk baru dan penduduk yang lama itu bakal ada pertikaian atau selisih paham. Contohnya itu adalah konflik antara suku Dayak asli dan suku Madura itu atau suku pendatang. Yang ketujuh, ada konflik isu sosial, kekerasan atas dasar agama dan separatisme menimbulkan ancaman keberagaman. Nah, separatisme sendiri adalah gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Nah, hal ini dilakukan untuk membentuk suatu wilayah atau golongan baru dan untuk mendapatkan kedaulatannya sendiri. Nah, contoh dari gerakan ini adalah gerakan Aceh Merdeka. Yang kedelapan, ada konflik politik akibat adanya keberagaman agama. Nah, Indonesia itu sendiri kan mempunyai banyak keberagaman, salah satunya itu agama. Indonesia mengakui 6 agama yang akan dianut oleh masyarakatnya. Nah, Indonesia itu juga menjadi negara yang paling religius di Asia Afrika karena lebih dari 83% penduduknya itu mengakui atau meyakini bahwa agama itu penting. Tapi sayangnya masih terdapat konflik yang didasari oleh isu agama sehingga dapat menjadi alat pemecah bangsa. Nah, konflik agama bisa aja berujung pada krisis kemanusiaan seperti pembunuhan, perampasan, pembantaian, pemberantasan, dan jenis persekusi lainnya terhadap agama tertentu. Contohnya aja ada konflik Poso atau konflik komunal Poso. Next. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Jadi, hipotesis yang kami pilih ialah ancaman keberagaman di Indonesia dapat terjadi akibat perbedaan yang ada dan perubahan budaya yang terjadi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, untuk solusi-solusi alternatif akan dibahas oleh Saudari Tuti Alawiyah. Pada kali ini saya akan membahas beberapa solusi alternatif yang sudah ditentukan oleh HG1 terkait permasalahan keberagaman menjadi ancaman sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Solusi-solusi alternatifnya yaitu yang pertama, menanamkan sikap saling menghargai pada sesama masyarakat Indonesia. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Sikap saling menghargai adalah sikap toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan, sama seperti dirinya. Tidak saling bermusuhan atau merugikan antar sesama manusia lain. Dengan saling menghargai satu sama lain, kita dapat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Yang kedua, menanamkan prinsip nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu perilaku inklusif. Perilaku inklusif adalah perilaku memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain, sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif dari orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan perilaku tersebut, berarti masyarakat menginginkan kebersamaan, meskipun mengakui adanya perbedaan juga. Nah, yang ketiga, yaitu mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Menanamkan dengan cara selalu mengingat bahwa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaannya
bukan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh satu suku atau satu wilayah masyarakat saja, namun dengan usaha mempersatukan seluruh suku bangsa yang diwakilkan oleh pemuda-pemudi pada masa penjajahan. Bahwasannya kita perlu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena dengan adanya rasa cinta tanah air akan membuat masyarakat memiliki nilai kebangsaan yang tinggi. Yang keempat, memahami esensi dari nilai-nilai Pancasila sehingga terwujudlah Bhinneka Tunggal Ika. Solusi dari adanya konflik yang terjadi adalah dengan memahami esensi dari nilai-nilai Pancasila tersendiri. Jika kita telah berhasil memahami esensi dari Pancasila itu sendiri, maka akan terwujudlah peran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana maksudnya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Di mana Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan dalam setiap silanya. Dan yang kelima, tidak memaksakan kehendak satu kelompok tertentu. Dalam hidup di tengah-tengah keberagaman, tentunya setiap individu ataupun kelompok mempunyai kepentingan masing-masing. Namun, sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di negara yang penuh dengan keberagaman, kita sepatutnya tidak boleh terlalu memaksakan kehendak kelompok atau pribadi kita, khususnya jika kepentingan kita itu akan merugikan kelompok lain atau bahkan negara kita sendiri. Selanjutnya, untuk solusi-solusi alternatif lainnya akan dibahas oleh Saudara Felix Ekarandi. Selanjutnya, alternatif solusi ke-6, yaitu mempersatukan tujuan, memelihara sikap kooperatif, dan tidak memaksakan kehendak. Mempersatukan tujuan. Tujuan yang dipersatukan ini sama dengan tujuan yang harus dicapai oleh kelompok yang tengah berselisih. Tujuan bersama itu harus bisa dicapai karena sifatnya imperatif atau memaksa. Melalui jalan kooperatif dan disertai rasa solidaritas tinggi, orang harus bisa bekerja sama atas dasar saling percaya satu sama lain. Memelihara sikap kooperatif. Bila dua golongan memiliki tujuan yang berbeda karena masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, maka penyelesaian masalahnya akan sangat ditentukan dari bagaimana sikap dari setiap individu dalam golongan tersebut. Masalah akan cepat terselesaikan apabila setiap individu memiliki sifat bermusyawarah, mau melihat masalah dengan kepala dingin dan tidak mau menang sendiri. Tidak memaksakan kehendak. Jika pendapat sudah disampaikan, biarkan musyawarah yang memutuskan hasilnya. Tidak perlu kita memaksakan pendapat karena sudut pandang setiap orang pasti berbeda-beda dalam penyelesaian suatu masalah. Selain itu, memaksakan kehendak juga dapat menimbulkan rasa benci antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Solusi alternatif yang ketujuh, yaitu diperlukan harmonisasi untuk memperkuat keragaman dan menghindari masalah. Harmonisasi keragaman harus datang dari dalam diri, bukan dari luar. Kesadaran tersebut adalah kesadaran eksistensial, yakni perbedaan dan keragaman yang tidak bisa ditolak. Solusi alternatif yang ketujuh, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam diri masyarakat Indonesia. Perbedaan merupakan kodrat yang ada di mana-mana, di negara manapun dan di bangsa manapun. Menyikapi realitas semacam ini, solusinya tidak lain adalah menjadikan perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu, setiap bangsa dan negara harus memiliki pedoman yang dapat membawa perbedaan sebagai suatu kekuatan. Pancasila sendiri sebagai ideologi Indonesia menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempersatukan Indonesia. Terlihat dari semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang memiliki arti walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Artinya, Pancasila mengajarkan bahwa jangan menjadikan keberagaman tersebut sebagai suatu perbedaan untuk saling membatasi. Tapi Pancasila, perbedaan itu harus dijadikan untuk melengkapi satu sama lain dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang dijadikan pilar utama dalam menjalankan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam menghadapi perbedaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Justru Pancasila menjadikan perbedaan sebagai kekuatan agar bangsa Indonesia bersatu dalam kesatuan yang utuh. Jadi dimanapun perbedaan muncul, selama orang-orang tersebut menjunjung tinggi nilai Pancasila, maka perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah dan menjadi penghalang untuk bangsa Indonesia untuk bersatu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik dari sisi ras, etik, bahasa, status sosial, kepercayaan, dan sebagainya. Namun merupakan suatu kesatuan yang guna mencapai tujuan bersama dalam konteks negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan harus menjaga serta mencintai keberagaman yang kita miliki ini.
yang juga merupakan wujud dari semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna persaudaraan harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaannya berkat usaha mempersatukan seluruh suku bangsa. Sekian presentasi dari HG1, terima kasih atas perhatiannya.